Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Andre akan menjelaskan mengenai tata cara validasi P3DN pada rencana umum pengadaan oleh pejabat pembuat komitmen. Sebelum itu, mari kita ketahui secara singkat mengenai aplikasi Siswas P3DN. Apa itu aplikasi Siswas P3DN? Aplikasi Siswas P3DN merupakan sarana pengawasan untuk memastikan berjalannya program peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang baru dibuat oleh BPKP pada pertengahan tahun 2022. Program P3DN sendiri merupakan lanjutan dari arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri dan produk UMKM yang dimulai pada tahun 2022. Pengguna aplikasi ini terdiri dari 3 pihak, yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini pejabat pembuat komitmen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, kemudian ada APIP atau Inspektorat Daerah, dan juga BPKP. BPK dalam hal ini bertugas untuk melakukan proses validasi P3DN dalam pengadaan barang atau jasa yang dilakukannya dan memonitoring realisasi BPJ. Sedangkan APIP dan BPKP bertugas untuk memonitoring hasil validasi dan monitoring realisasi BPJ yang telah dilakukan BPK untuk kemudian membuat laporan yang akan dikompilasi sebelum disampaikan ke Presiden setiap triwulannya. Mengapa BPK perlu melakukan validasi? BPK perlu melakukan validasi untuk memastikan kebenaran penggunaan produk dalam negeri atas paket pengadaan barang atau jasa yang dilakukannya sesuai dengan kondisi yang terjadi. Aplikasi apa saja yang terhubung dengan aplikasi Siswas P3DN? Aplikasi ini terhubung dengan aplikasi Sirup milik LKPP dalam hal penarikan data rencana umum pengadaan atau RUP. Jadi, pada saat BPK akan melakukan proses validasi, data RUP akan ditarik secara otomatis dari aplikasi Sirup, sehingga BPK tidak perlu menginput ulang RUP yang telah dibuat. Secara garis besar, ada 3 hal yang dilakukan pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam aplikasi ini. Yang pertama, memvalidasi RUP, yang kedua, memonitoring realisasi RUP, dan yang ketiga, mengisi rincian barang realisasi PDN. Bapak Ibu dapat mengakses aplikasi ini pada laman sierra.bpkp.go.id/p3dn. Kemudian masuk menggunakan akun yang telah diberikan oleh admin Pemda. Untuk memvisualisasikan tutorial ini, kami menggunakan akun milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju. Masukkan ID pengguna dan password, kemudian pilih tahun, lalu klik masuk. Setelah proses login berhasil, tampilan awal akan menunjukkan dashboard P3DN. Kemudian, untuk melakukan validasi, Bapak Ibu dapat mengklik data P3DN pada halaman sebelah kiri, kemudian pilih submenu validasi RUP. Kemudian pilih pemerintah daerah, Satker, dan PPK. Kemudian klik refresh daftar RUP. Pilih RUP yang akan divalidasi. Kita misalkan saja ini yang belum diverifikasi atau yang belum divalidasi dengan cara mengklik rincian RUP. Scroll ke atas. Halaman ini merupakan data RUP yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian atas mulai dari kode RUP hingga tagging UMK koperasi, yang mana data ini tidak dapat kita ubah karena data ini merupakan tarikan dari aplikasi Sirup milik LKPP. Bagian kedua berisi beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah paket pengadaan ini terdapat penggunaan TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri? Secara default jawabannya akan sesuai dengan tarikan data LKPP. Kemudian, jika terdapat kandungan TKDN, berapa persen estimasi penggunaan TKDN-nya? Bapak Ibu dapat mengisikan berupa angka bulat tidak ada desimal. Pertanyaan berikutnya yaitu alasan menggunakan PDN atau tidak menggunakan PDN. Pertanyaan ini perlu kita isi jawabannya. Misalkan untuk memajukan usaha kecil. Dan ini perlu kita isi baik menggunakan PDN maupun tidak menggunakan PDN. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah paket pengadaan ini diperuntukkan untuk UMK dan koperasi?
Secara default, jawabannya akan sesuai dengan tarikan data dari sirup. Kemudian ada informasi lainnya yang bersifat opsional, dapat Bapak Ibu isi atau tidak. Kemudian ada kode RUP lama jika RUP ini merupakan RUP pengganti atau RUP perubahan. Kemudian jika semuanya telah diisi dan dirasa sudah sesuai, Bapak Ibu dapat menyesuaikan pertanyaan terakhir, yaitu paket pengadaan ini sudah selesai diverifikasi. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik simpan dan tunggu hingga kotak pesan berupa kata sukses atau berhasil muncul di bagian kanan bawah sini. Jika sudah, Bapak Ibu dapat klik tombol kembali ke daftar RUP untuk melakukan validasi pada RUP lainnya. Setelah melakukan validasi RUP, langkah selanjutnya yaitu monitoring realisasi RUP dengan cara mengklik submenu monitoring P3DN pada bagian sebelah kiri. Kemudian klik paket penyedia. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu pilih pemerintah daerah, satker, dan nama PPK. Kemudian klik refresh daftar RUP untuk memunculkan RUP yang telah divalidasi. Berikut tampilan halaman monitoring realisasi RUP. Bagian yang dapat Bapak Ibu isi mulai dari status pengadaan. Ada beberapa status mulai dari belum proses pengadaan hingga pembayaran pekerjaan, yang mana masing-masing pengertiannya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, isikan nomor dokumen. Dokumen di sini dapat berupa nomor kontrak, nomor SPK, maupun nomor surat pesanan. Kemudian isikan juga tanggal dokumen yang telah dipilih. Lalu, isikan nilai realisasi pengadaan sesuai yang tertera dalam dokumen yang telah dipilih. Kemudian isikan juga nilai rupiah barang diterima dalam hal barang telah diterima, dan juga jumlah pembayaran dalam hal pembayaran telah dilakukan. Kemudian isikan metode perhitungan TKDN. Ada beberapa metode. Yang pertama, sertifikasi TKDN. Sertifikasi TKDN merupakan sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kemenperin. Yang kedua, pernyataan penyedia. Pernyataan penyedia ini dikeluarkan dalam hal masih belum diterbitkannya sertifikat TKDN oleh Kemenperin atas barang yang ada dalam paket pengadaan. Kemudian bisa juga dari perkiraan Bapak Ibu PPKOM. Dan yang terakhir, perhitungan tim P3DN yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah. Kemudian isikan nilai realisasi TKDN sesuai dengan metode yang telah dipilih. Angka yang dimasukkan pada bagian ini berupa angka bulat, tidak ada koma. Yang terakhir, catatan atau hambatan dalam realisasi PDN. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik simpan dan tunggu hingga kotak pesan sukses muncul pada bagian kanan bawah. Lalu Bapak Ibu bisa mengklik tombol kembali ke daftar RUP untuk melakukan monitoring realisasi RUP pada RUP lainnya. Masih pada halaman monitoring realisasi RUP, setelah Bapak Ibu mengklik tombol simpan dan muncul pesan sukses di bagian sebelah kanan bawah, pesan tersebut akan menghilang dan akan muncul tombol menu detail rincian barang atau jasa monitoring. Silakan Bapak Ibu mengklik tombol tersebut untuk mengisi rincian barang atau jasa. Setelah mengklik tombol tambah barang atau jasa, berikut tampilan yang akan muncul. Bapak Ibu perlu memastikan barang atau jasa ini memiliki sertifikat TKDN yang dikeluarkan Kemenperin. Jika tidak, maka Bapak Ibu perlu mengisi isian berikutnya secara manual. Jika iya, maka
Bapak Ibu dipermudah dengan adanya menu cari sertifikat. Tinggal Bapak Ibu klik saja, kemudian isikan barang yang akan dicari. Misalkan dalam hal ini alat permainan edukatif. Kemudian akan muncul barangnya dan klik pilih untuk memunculkan barangnya. Isian berikutnya akan terisi secara otomatis, mulai dari kelompok barang atau jasa, nama barang atau jasa, merek, tipe barang atau jasa, dan nilai TKDN. Bapak Ibu tinggal mengisikan nilai total barang atau jasa dan jumlah barang atau jasanya. Kemudian klik simpan. Sekian penjelasan video kali ini. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu Bapak Ibu BPKOM dalam melakukan validasi P3DN pada LP-nya. Terima kasih.